Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 12 dengan mata kuliah manajemen pembelajaran yang beranggotakan yang pertama Saudari Milda Dwi Aprilia, yang kedua Saudari Mufera, yang ketiga Saudara Muhammad Ida Muladi, yang keempat Saudara Mun'im Siddiqi, yang kelima Saudara Rizky Fitrillahi. Kami dari kelompok 12 dengan materi manajemen pengelolaan pembelajaran. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Milda Dwi Aprilia. Baik, materi yang pertama mengenai konsep dasar pengelolaan pembelajaran. Yang pertama mengenai pengertian pengelolaan pembelajaran. Secara etimologis, pengelolaan berakar dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen, yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan. Nah, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang berarti mengatur, mengelola, melaksanakan, dan memperlakukan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Nah, menurut Winarno Hameseno pada tahun 1978, pengelolaan adalah substansi dari mengelola. Sedangkan pengelolaan mencangkup suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta dengan pengawasan dan penilaian. Sedangkan menurut Fauji pada tahun 2012, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penetapan suatu kegiatan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan suatu pengurusan agar segala sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Selanjutnya yang kedua mengenai fungsi pengelolaan pembelajaran. Fungsi pembelajaran sangat mendasar karena kegiatan guru dalam pengelolaan pembelajaran meliputi kegiatan yang mengelola perilaku siswa dalam kelas, menciptakan iklim sosio-emosional, dan mengelola proses kegiatan kelompok, sehingga keberhasilan guru dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan dari proses belajar mengajar secara efektif. Selanjutnya yang ketiga mengenai tujuan pengelolaan pembelajaran. Nah, tujuan pengelolaan pembelajaran yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menahan terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individuanya. Nah, yang kelima, menciptakan suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa tersebut. Nah, yang terakhir, memfasilitasi setiap siswa di kelas
dapat bekerja dengan baik sehingga tujuan pengajaran secara efektif dan efisien akan tercapai. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor pengelolaan dan pemilihan model pengelolaan pembelajaran. Nah, secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal siswa. Nah, yang pertama, faktor internal siswa berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian siswa dengan ciri khas masing-masing menyebabkan seorang siswa berbeda dari siswa lainnya secara individual. Nah, perbedaan secara individual ini dapat dilihat dari segi aspeknya. Yang pertama itu perbedaan dari biologis, intelektual, dan psikologisnya. Nah, yang kedua itu faktor eksternal siswa berkaitan dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa, dan sebagainya. Nah, masalah jumlah siswa di kelas akan menjadi mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah siswa di kelas, misalnya 20 orang ke atas, cenderung lebih mudah terjadinya konflik. Dan sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah siswa di kelas, maka cenderung lebih kecil juga terjadinya konflik. Baik, yang selanjutnya yaitu materi tentang prinsip-prinsip manajemen pengelolaan pembelajaran. Di sini ada 11 prinsip dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, prinsip ini harus diketahui oleh guru dan diperhatikannya. Yang pertama itu ada berpusat pada siswa. Setiap siswa pada dasarnya berbeda dan telah ada di dalam dirinya minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, dan cara belajar yang berbeda antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada pembalikan makna pembelajaran. Dalam konsep tradisional, belajar diartikan menerima informasi oleh siswa dan sumber belajar. Adapun dalam kurikulum berbasis kompetensi, makna belajar tersebut harus dibalik, yaitu belajar diartikan sebagai proses aktivasi kegiatan siswa yang membangun pengetahuan dan pemahaman terhadap informasi dan pengalaman. Yang ketiga, ada belajar dengan melakukan. Pada hakikatnya, dalam kegiatan belajar, siswa melakukan aktivitas-aktivitas. Aktivitas siswa akan sangat ideal apabila dilakukan dalam kegiatan nyata yang melibatkan dirinya, terutama untuk mencari dan menemukan serta mempraktekkannya sendiri. Yang keempat, ada pengembangan kemampuan sosial dan kognitif emosional. Dalam kegiatan belajar, siswa harus dikondisikan dalam suasana interaksi dengan orang lain, seperti antara siswa dan guru. Yang kelima, yaitu mengembangkan keingintahuan dan fitrah bertahun. Manusia terlahir memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi yang dimiliki siswa, merupakan modal dasar untuk bersikap peka, kritis, mandiri, dan kreatif. Nah, yang keenam yaitu pengembangan pemecahan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap siswa akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang harus dipecahkan. Jadi, siswa harus bisa memecahkan masalah dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh ini ada pengembangan kreativitas siswa. Siswa memiliki potensi yang berbeda. Perbedaan itu terlihat pada pola pikir, daya imajinasi, fantasi, dan hasil karyanya.
Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran perlu dilakukan dan dirancang agar memberikan kesempatan dan kegiatan kreasi secara berkesinambungan dalam rangka pengembangan kreativitas siswa. Yang kedelapan itu ada mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini siswa perlu mengenal dan mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak dini, serta tidak gagap terhadap perkembangan ilmu teknologi. Yang selanjutnya yang ke-9 yaitu menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Nah, dengan ini dalam kegiatan pembelajaran, siswa perlu diberikan wawasan nilai sosial kemasyarakatan, patriotisme, dan sangat cinta tanah air yang dapat membekali siswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab, serta memiliki nasionalisme dan kebangsaan. Yang ke-10 yaitu belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat di sini itu sangat diperlukan karena di dunia pada dasarnya terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan, terutama di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang menurut manusia dan menuntut manusia untuk belajar dan terus belajar agar dapat mengerti, memahami, dan menguasainya. Dan yang terakhir yaitu ke-11 yaitu perpaduan kemandirian dan kerjasama. Kompetensi yang sehat, kerjasama dan solidaritas perlu dikembangkan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan tugas individu yang menumbuhkan kemandirian dan semangat kompetisi maupun tugas kelompok untuk menumbuhkan kerjasama dan solidaritas. Nah, dengan demikian, pada dasarnya prinsip pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menetapkan dirinya sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, model manajemen pengelolaan pembelajaran. Terdapat berbagai model pengelolaan pembelajaran atau pengelolaan kelas. Model pengelolaan pembelajaran yang dikembangkan dilandasi dengan argumentasi teoritis tertentu. Antara satu model dan model lainnya terdapat beberapa perbedaan pendekatan strategi, metode, taktik, dan sebagainya. Sekalipun demikian, semua model pengelolaan pembelajaran bertujuan sama, yaitu menjadikan proses belajar. Beberapa model pengelolaan pembelajaran yang standar seperti pertama itu pembelajaran klasikal, terus ada pembelajaran pembelajaran tematik, ada pembelajaran terpadu, ada pembelajaran kontekstual, pembelajaran primitif, dan sebagainya. Beragam model pembelajaran telah dikembangkan selama ini
langsung pada siswa. Yang ketiga, memisahkan antara bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi atau mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima itu ada bersifat luwes. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya yaitu aplikasi model manajemen pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif. Hal ini dimungkinkan karena kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi. Pelaksanaan mengajar merupakan implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar, isi, dan dijabarkan dalam silabus. Adapun nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini disebut kegiatan pembuka atau pijak awal. Setiap memulai kegiatan pembelajaran atau kegiatan apapun, guru melakukan beberapa langkah strategi yang bertujuan mengondisikan mental siswa agar siap untuk belajar. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam proses pembelajaran, yaitu usaha membuat siswa menguasai materi pelajaran. Kemudian ada kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan ini disebut juga pijakan akhir atau kegiatan akhir. Dalam kegiatan ini, guru harus memastikan seluruh siswa berhasil menguasai materi pelajaran baik melalui kuis, tanya jawab, refleksi maupun evaluasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.